Saya hormati mengawali kegiatan kita di tempat ini, kita akan buka dengan doa. Izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini Tuhan, kami naikkan puji dan syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena merasalah kami kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Malam yang lewat kami boleh lalui dalam ketiduran kami, dan sejak pagi hari tadi kami boleh bangun beraktivitas sampai saat ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Kami percaya itu semua karena pemeliharaan dalam kehidupan kami. Kami akan mengikuti acara penyusunan unit jasa produksi untuk pengembangan institusi kami, Politeknik Negeri Manado. Oleh Tuhan kami memohon hikmat akal budi yang berasal daripada agar kami yang boleh hadir pada pagi hari ini boleh memberikan pemikiran sumbangsi untuk program yang hendak kami susun bersama. Berkati pimpinan Politeknik Tuhan, Bu Direktur, Wakil Direktur, dan panitia yang telah mempersiapkan semua ini. Kiranya mereka boleh mendapatkan hikmat yang berasal daripada-Mu, agar mereka boleh menuntun kami dan mengarahkan kami dalam percakapan untuk program hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh hadir di tempat ini, dan olehnya kami mohon kekuatan kesehatan daripada-Mu, agar kami boleh mengikuti acara dengan baik. Kami mohon ampun segala salah dan dosa yang kami perbuat melakukan kami, agar dari ampunan itu kami dilayakkan untuk menerima anugerah dan hikmat yang berasal daripada-Mu. Inilah doa syukur kami, sembahyang kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Alvin, Bapak Ibu, kita akan segera mulaikan acara penyusunan tarif layanan jasa dan produksi yang ada di unit kita masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini kita belum memiliki tarif resmi tentang layanan jasa dan produksi dari masing-masing unit, baik itu jasa terkait dengan kepakaran atau sumber daya manusia. Kita ada beberapa tenaga dosen yang dipakai oleh instansi maupun industri sebagai tenaga ahli. Nah, ini tentunya perlu diatur, termasuk juga jasa-jasa pengujian yang ada di laboratorium atau produksi yang ada di laboratorium dan bengkel. Tujuannya adalah supaya kita dapat meningkatkan penerimaan PNBP kita. Dengan meningkatnya PNBP, maka peningkatan layanan pendidikan di Politeknik tentunya bisa terpenuhi. Untuk memulai acara ini kita dengarkan arahan dari Ibu Direktur. Selamat pagi Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sebenarnya ini hari libur, hari bersama dengan keluarga, tetapi oleh karena tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu berkenan untuk hadir dalam acara di hari ini. Memang sudah lama
kita mengidam-idamkan bahwa seluruh aset-aset Politeknik itu bisa bermanfaat bukan hanya bagi institusi tapi bagi kita semua. Kita melihat beberapa praktek-praktek baik dan sudah lama kita menyaksikan dan menjadi cerita kita bersama, misalnya dari Polman, dari Admi Solo, praktek-praktek baik yang membuat kedua institusi ini menjadi contoh bagi pemanfaatan aset secara produktif. Nah, kita belum sampai ke sana dan kita baru akan memulai. Nah, proses memulai ini jelas membutuhkan banyak diskusi, banyak penyesuaian, walaupun misalnya institusi mengharapkan seperti ini, tetapi ini tidak final. Kita akan mendengarkan dari Bapak Ibu kira-kira apa yang harus dilakukan supaya seluruh aset-aset kita ini menjadi bermanfaat bagi kepentingan bersama. Sejak saya menjadi Wadir 1, saya melihat aset-aset kita yang nilainya miliaran rupiah itu cuma teronggok seperti barang-barang yang tidak berarti. Dan kita akan membuat aset-aset itu menjadi bermanfaat sehingga nanti beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat terbatas pendanaannya itu dapat dibiayai melalui pemanfaatan aset secara maksimal. Misalnya banyak sekali membutuhkan pelatihan-pelatihan yang unit cost-nya melampaui dari unit cost yang bisa kita berikan. Misalnya kadang-kadang satu dosen itu cuma 10 juta sampai 15 juta, tapi ada jenis sertifikasi yang nilainya lebih tinggi dari itu yang tidak bisa dibiayai oleh institusi. Nah, melalui pemanfaatan aset yang baik kita bisa membiayai seluruh kebutuhan pengembangan di institusi, termasuk di jurusan-jurusan. Aset kita ini bisa terdata, bisa di-trace, bisa dilihat, tetapi untuk memulai itu kita perlu bercakap-cakap bersama. Sebagai sebuah keluarga, ya kalau suami ada pendapatan, dia harus menceritakan kepada istrinya berapa ini yang orang dapat, atau dia mungkin punya Pak Poji sendiri, punya itu sendiri. Tolong bicarakan bersama-sama untuk kemajuan Politeknik. Sudah puluhan tahun ini tidak pernah diselesaikan. Kalau boleh kita akan menyelesaikannya supaya ke depan kita sama-sama terbuka, kita bersama-sama bisa mewariskan nilai-nilai keterbukaan ini kepada generasi berikutnya. Semua hal-hal yang telah menjadi bottleneck yang menghalangi diskusi ini akan kita rintis supaya pengelolaan lab kita akan lebih profesional. Tahun 2016 itu sebenarnya ada dana untuk sertifikasi lab kita, tapi itu belum bisa dilakukan kalau yang ini kita tidak dapat. Jadi kalau lab kita sudah tersertifikasi, seluruh kebutuhan yang ada di daerah ini di Sulawesi Utara, Politeknik yang akan memberikan stempel. Saya teringat ada sebuah institusi di Belanda yang pernah mengirim mahasiswanya ke Politeknik Negeri Manado selama 6 bulan. Itu kalau tidak salah tahun 2001, namanya Van Hol Institute. Mereka punya sertifikasi untuk AMDAL. Seluruh perusahaan-perusahaan yang dibangun di Belanda itu dia harus mengambil sertifikasi dari Van Hol Institute di bidang lingkungan. Mengapa tidak Politeknik bisa melakukan sertifikasi? Tadi saya bicara dengan sipil ada sertifikasi untuk rumah layak huni. Toh, apakah rumah ini layak atau gedung ini masih layak untuk digunakan berapa lama? Institusi atau Politeknik Negeri Manado bisa. Atau misalnya dari jurusan elektro, ini listrik ini di gedung ini layak tidak untuk ini? Sertifikat layak operasi. Jadi Politeknik akan hadir sebagai institusi yang memberikan layanan-layanan itu dari segi kepakaran yang kita miliki. Jadi dari Van Hol Institute itu mereka seluruh perusahaan-perusahaan yang akan dibangun di Belanda ini universitas yang memberikan sertifikasinya, menilai kelayakannya dan memberikan stempelnya. Mengapa tidak Politeknik di sana? Tapi untuk menuju ke sana kita jelas harus menata secara internal. Jadi Bapak Ibu, pembicaraan kita ini nanti adalah diskusi sebagai sebuah keluarga, sama-sama kita terbuka apa yang
kita perlu lakukan untuk membenahi kekusutan yang telah terjadi selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan, format tentang layanan jasa. Jadi pada intinya adalah melalui format ini kita bisa menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi-potensi layanan jasa yang ada di unit masing-masing. Ini sedikit kita cerita di jurusan teknik elektron itu ada kerjasama dengan Kominfo. Kebetulan kita sering ikut dalam pembahasan anggaran. Itu di tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi ketika pembahasan anggaran, yang ada di pikiran kita adalah apa kontribusi dari kegiatan ini untuk institusi. Karena mereka sudah mencantumkan biaya honorarium pengajar, itu sudah standar. Tapi ketika saya sampaikan, Pak, ini kontribusi untuk politeknik apa ini? Dia tanya, maksudnya seperti apa? Ya kan menggunakan fasilitas politeknik. Ada listrik, ada air, ada internet, ada ruangan yang dipakai itu ruangan kuliah multimedia. Dia balik tanya, ada SK direktur? Berapa biaya pemakaian ruang kuliah per satu hari atau per jam? Ya, laporannya nggak ada, bikin lagi. Nah, saatnya bagi orang untuk membuat hitungan itu. Bukan tidak mungkin ada tawaran-tawaran dari industri atau lembaga untuk pesertanya di training di tempat kita dan memakai fasilitas kita. Nah, itu harus diperhitungkan. Supaya semua sama. Jadi penggunaan fasilitas ruang laboratorium seperti di 2 tahun kemarin ada salah satu universitas dia kerjasama dengan politeknik di jurusan sipil. Mereka tidak punya laboratorium dan mereka kerjasama dengan sipil untuk praktek salah satu laboratorium. Nah, tentunya ini kan karena kita juga belum punya standar, ya ini masih sebatas pada negosiasi yang kira-kira berapa. Nah, hal ini perlu kita perlu ada rumusan supaya ketika ada kegiatan-kegiatan tawaran layanan jasa seperti itu kita punya tarif. Nah, tarif ini ketika sudah ditetapkan, apakah lewat peraturan pemerintah atau keputusan menteri atau SK direktur, ini nanti akan dipublish di website kita sehingga publik bisa melihat, oh di politeknik ada layanan jasa apa di sana. Mungkin keterkaitan dengan mereka sudah tahu, oh misalnya pengujian beton per satu sampel berapa, sudah jelas. Tidak perlu lagi dia datang berapa di sini. Artinya ini wajib kita publis. Jadi banyak sekali layanan-layanan yang harus kita segera tetapkan. Ada juga yang kemarin informasi Pemkot meminta tenaga kita untuk menjadi tim analisis biaya dari suatu pembangunan. Nah, ketika ditanya berapa biayanya, dia juga bingung. Menghitung dari mana ini? Apakah dari sisi keahliannya? Sementara kalau dari sisi keahliannya itu kalau di konsultan kan ada aturannya. Kualifikasinya ada di pendidikan atau pengalaman. Nah, ini yang perlu ada kesepakatan. Di politeknik itu banyak permintaan. Yang lalu juga dari PLN meminta tenaga politeknik untuk melakukan perhitungan untuk satu pembangunan
kemarin itu tower, itu diminta dari politeknik yang melakukan analisis. Termasuk juga pernah diminta untuk menghitung kelayakan dari suatu bangunan yang ada di Bolmo. Apakah bangunan ini masih layak diteruskan atau tidak? Dan juga kemarin diminta oleh Bapak Gubernur untuk menilai kelayakan salah satu gedung yang di Bethesda, Rumah Sakit Ratu Muisa. Nah ini kan artinya ketika nanti ditanya ke politeknik tarifnya seperti apa, ya kita harus punya tarif. Artinya yang resmi. Ini akan menguntungkan bagi unit, tapi juga bagi institusi. Nah, Bapak Ibu, kami punya konsep tentang berapa sebetulnya distribusi prosentasi dari sebuah tarif. Kami sudah menyusun. Nah, sesuai arahan Ibu Direktur, kita melakukan secara perlahan. Jadi sebetulnya berapa sih prosentasi yang menjadi haknya dari penyelenggara atau pelaksana atas suatu layanan? Berapa haknya institusi dari suatu layanan? Karena semuanya ini menjadi tanggung jawab adalah politeknik secara institusi, payung institusi. Jadi sebagai rencana dan draft yang kami sampaikan tidak mempengaruhi dulu apa yang Bapak Ibu presentasikan yang sudah disiapkan. Ini sebagaimana Ibu Direktur sampaikan, ini kan masih pada tahapan identifikasi dan diskusi yang nantinya akan difinalkan nanti. Nah, ini presentasinya. Jadi untuk suatu tarif, jadi kami membagi dua, untuk pelaksana atau penyelenggara, kemudian untuk institusi. Jadi untuk pelaksana itu dari suatu layanan atau tarif itu persentasinya 70%, di mana operasionalnya 40%, jasa kebakarannya 30%. Untuk institusi ada dua komponen, yaitu penggunaan listrik dan depresiasi atau penyusutan dari alat atau mesin yang digunakan. Jadi kira-kira akan pertimbangannya seperti itu. Kita tidak, memang waktu lalu sempat terpikir 60-40, tapi Ibu Direktur sampaikan kita mulai saja dengan seperti ini, tidak perlu, jangan dulu yang 60-40. Ini pertimbangan. Memang ada kegiatan layanan jasa yang mungkin hanya di lokasi politeknik, tapi ada juga yang harus keluar. Harus ada mobilisasi. Bukan hanya juga untuk laboratorium, tapi juga kan mungkin ada permintaan pelatihan bidang apa. Kemarin kita lihat yang di ILO itu ada pelatihan yang ditawarkan, bukan ILO ya, yang ditawarkan oleh MSR, yang untuk satu kelompok masyarakat yang ada di misalnya di Likupang sana. Kalau pelatihan yang harus dilakukan di sana kan berarti ada pertimbangan, ada perhitungan mobilisasi, mungkin di sana juga ada akomodasi daripada pelatih atau apa. Jadi perkiraan di operasional 40% dan jasa kebakarannya 30% sudah bisa mencapai per satu sampel. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai konsep distribusi komposisi dari tarif itu sendiri. Nah, soal berapa itu kan nanti Bapak Ibu yang akan mengusulkan ini tarif untuk satu pengujian. Ini contoh ini ya, bukan
misalkan seperti itu. Ini contoh saja untuk pengujian sampel, misalnya beton 250.000. Artinya 250.000 itu yang masuk ke institusi itu 75 dari 250.000, 75.000. Nah, nanti bagaimana mekanisme itu, tentunya itu akan ada ruang nanti akan kita bahas setelah tarif ini sudah diidentifikasi, sudah disusun berdasarkan jurusan. Nah, kemudian itu akan dibuatkan apakah dalam bentuk SOP, karena ini menyangkut penerimaan dan penggunaan. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi kita saat ini akan melihat usulan-usulan layanan jasa dan produksi yang ada di masing-masing. Adapun rinciannya yang telah disusun Bapak Ibu silakan dipresentasi dulu. Ini kan kita tampung dulu semua. Ya, seperti itu. Jadi sesuai permintaan kemarin, jurusan sipil akan mempresentasikan lebih dulu. Dipersilakan. Bukan kita yang mempraktekkan ilmu kita di industri, bukan. Praktek industri yang dimaksud adalah bila ada kompetensi tertentu di prodi kita yang tidak bisa kita sediakan. Misalnya, otomasi industri Politeknik tidak punya. Nah, dengan begitu Politeknik akan belajar di industri selama 2 minggu. Jadi, tolong tentukan unit cost-nya. Jadi misalnya ada 5 kelas, ada 200 mahasiswa yang akan turun untuk praktek di industri. Praktek bukan dia mempraktekkan ilmunya, dia mau belajar di industri. Karena di Politeknik tidak punya keahliannya dan di Politeknik tidak punya alatnya. Misalnya kalau saya lihat di sipil yang untuk jembatan, mungkin keahliannya kurang, mungkin alatnya kurang, mungkin ada di industri tertentu yang punya itu. Jadi selama 2 minggu ketika mengantar mahasiswa ke sana, berapa biayanya, berikut dosen yang akan mengkondisikan di lapangan, itu yang dinamakan praktek industri. Misalnya pariwisata, untuk praktek kuisin apa, misalnya makanan apa, yang kita tidak punya tenaga ahlinya di Politeknik. Magang selama 2 Kita minggu. tidak punya alat juga di Politeknik. Nah, cari hotel mana yang punya alat itu, yang punya kompetensi itu, yang punya keahlian itu. Atau misalnya praktek housekeeping, kita tidak punya chemical tertentu, zat-zat kimia tertentu untuk praktek. Tidak apa-apa, pergi ke industri, belajar 1 minggu atau 2 minggu, itu dimasukkan unit cost-nya untuk mengantar ke sana, diprediksi berapa kira-kira. Dengan berapa mahasiswa, 1 kali praktek industri, itu berapa orang, dosen yang akan mengantar ke sana, dosen yang akan mendampingi selama 2 minggu. Jadi tolong dipikirkan. Misalnya elektro, saya tidak tahu kompetensi apa di elektro yang tidak tersedia di jurusan. Gardu induk. Orang tidak punya toh? Orang tidak punya gardu induk. Jadi dia mesti praktek nih. Oke. Yang 88. Itu cuma sodir. Sodir kan titik ya. Oke. Titik 20. Orang nggak punya lab. Oh, tapi orang bisa sediakan lab itu. Jadi kalau dia bisa di situ tumbuk. Itu ke Oh, masih boleh. Apa yang kira-kira elektro yang memang tidak bisa disediakan oleh Politeknik karena dia harganya sangat mahal dan keahlian untuk itu apa kira-kira? Itu yang dinamakan praktek industri. Jadi praktek industri bukan orang praktekkan ilmu di sana, bukan. Praktek industri dalam pengertian kompetensi yang tidak kita miliki, alat yang kita tidak miliki, dan kita membangun mahasiswa selama. Yang saya kasih contoh itu otomasi industri. Kalau di akuntansi saya tidak tahu. Praktek apa yang
Tapi ini orang boleh lakukan di industri. Jadi Belajar langsung di iya, langsung dilakukan dalam kelompok kecil. Nggak bisa kok global 150 Iya, meter. betul. Maka dia case begitu. Oke, boleh selama 2 minggu. Iya. Jadi ada pembimbingnya dari Iya, industri, itu. biasanya akan mendampingi selama 2 minggu. Itu masukan. Toh? Misalnya Ade, kira-kira praktek apa yang misalnya graphic design kah atau apakah yang tidak di mana ini prodi marketing? Nasional dan ekspor impor. Jadi orang tidak ada lab itu. Kalau di politeknik lain ada lab. Jadi orang kerjasama dengan Pelindo Bitung dan Bea Cukai dan Peti Kemas. Bagus sekali. Jadi orang mahasiswa di situ dibawa ke Pelindo Bea Cukai secara bergantian berkelompok dan melihat mereka mereka melihat DP proses dokumen LC, proses pengiriman barang dari gudang sampai ke kapal. Nah itu yang lalu orang cuma studi banding, sekedar studi banding 1 hari saja. Anak-anak sih belajar, katakanlah 2 minggu. Orang mau programkan 1 minggu, boleh akan dijadwalkan mereka akan studi boleh. MUU kalau MUU kan Boleh 2 minggu. Jadi selama itu dosen yang kesana mengawal 2 minggu. Kan dosen itu masih ada di situ. Dosen itu boleh masih tinggal. Dosen mesti kawal di situ. Dosen juga belajar. Jadi berapa mahasiswa, dia butuh alat apa, ini itu unik. Sekarang itu sementara di ini untuk memakai di semester. Jadi kalau tidak ada tersedia di kampus, pergi di sana, belajar di sana, toh. Dan selama 2 minggu itu ketika belajar di sana, berapa biayanya? Transport dosen. Jadi orang tahun depan model. Kalau mau memikirkan sampai India, tapi semua terlanjur. Yang bisa dipraktikkan di kalau mau praktek di industri mana di sini? Kalau untuk CNC itu sebenarnya paling banyak kan di sekarang Ya itu dengan langkah jauh. jauh, sangat jauh. Biayanya bahkan besar, sangat besar. Nah kalau memang di sini kan cuma simulasi, lebih banyak simulasi. Dan kalau memang simulasi kita memiliki juga. Otomasi industri ada bisa. Di sini ada perusahaan yang sudah otomasi. Apakah Versi dua puluh ya sekarang. Ya lumayan. Ada yang simulasi sampai M? Mas kalau merek yang lain mungkin tidak sampai 10. Oke, kita orang mengupayakan kalau itu bisa diadakan di politeknik ke depan. Tapi pokoknya yang diminta lab mesti ditata dulu. Kalau yang ada sini kan dulu ada EV yang terbaru. Apa yang terbaru? Sistem di Electrical fuel injection. orang boleh pilih Toyota. Orang kan ada kerjasama Oh, Toyota. nah itu dia. Praktek di Toyota itu dia tuh yang Ya terdekat. boleh. Praktek yang terdekat itu di Toyota berapa? Terbarukan. Jangan dong dong. Dia boleh cuma kunjungan. Karena anak mesti ada sekitar 2 Ya minggu. mesti. Jadi dia mesti bedakan yang kunjungan industri. Iya. Toh? Jadi mesti dihitung berapa DP. Jadi usahakan DP lab ditata dulu. Artinya tuh orang bisa monitor di lab. Jangan orang kayu sok ambil DP spare part. Orang so merusak, so bius sampai alat orang yang tidak tahu. Oh, jadi itu akan dipasang CCTV kamera di
semua itu terdeteksi, dokumentasi, supaya tidak ada yang rusak ini. Banyak orang kenal Indonesia macam begitu. Evolusi mental juga itu. Iya, jadi paling tidak tahun depan revolusinya sudah jalan. DPD langsung mulai ditetapkan. Jadi orang langsung ke industri, industri kasih jangan sampai apa foto itu satu hari. Kalau itu kan yang kita sediakan semua. Jadi itu prakteknya tidak bisa kalau pilih kampus, semua industri. Berapa lebih kos? Sehingga tidak ada kebutuhan lagi di industri. Memang soalnya praktek. Jadi kalau misalnya para itu apa untuk guiding, toh yang dilengkapi dengan apa? Anak-anak praktek seharian di situ bergantian atau selama berapa hari. Satu ini 10 orang praktek keliling mana, besok praktek keliling mana, toh? Selama ini memang orang hotel, tapi dia punya waktu praktek itu jam cuma 1-2 kali orang ke hotel tak cukup. Ini katakan seminggu, tapi kira-kira seminggu baru dia melihat langsung chemical, toh? Tidak bisa orang miliki, jadi dia langsung sama. Masukkan ke kos, praktek industri yang membutuhkan tiap bulan. Yang barusan juga terang karena Praktek room kan di hotel selama 2 minggu. itu Masukkan ke jadi bukan kunjungan industri lagi. Coba cerita apa hotel? Jembatan apa? Misalnya 1 minggu atau 2 minggu berapa ada yang dibutuhkan. DP dosen kan mesti ada di situ. Dia bolak-balik kan DP transport, berikut apa hotel. Mungkin ada perlu material karena kan misalnya industri bilang itu orang beli dia mana mau DP material atau apa misalnya. Jadi DP unit cost itu berapa. Jadi sebenarnya dalam bentuk kunjungan industri memang so praktek di sana. Kalau Nir Abbas kayu, apa kamu perlu praktek di industri? Di mebel sebenarnya. Orang kan punya led kayu, tapi orang pelet kayu dan itu mesin-mesin itu pegangan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ini orang mau berusaha mengurangi orang cleaning service karena kelebihan stop. Sebagian orang mau tempatkan tenaga ahli di situ supaya sipil berproduksi entah ke kosen-kosen di mana. Kenapa tuh di jalan ring road itu tuh bapak sederhana DP tampak, tapi dia yang memasukkan tuh mebel-mebeler di hotel-hotel, di perumahan-perumahan, mebeler dia yang masukkan. Nah, mengapa sipilnya? Cuma kan tidak mungkin DP dosen yang mau apa di situ toh. Paling tidak ada 2 tenaga ahli. Yang sama mesin Ada toh? ketam kerata, yang ketam penebal. Ada Yang toh? lain itu alat-alat tangkap. Ada beberapa Mesin bor, mesin bor. pengadaan boleh usul alat scrap yang mesin dan itu kan nggak bisa di harga 2 jutaan itu ya. Orang nggak ada itu jadi orang mau beli itu dia terus mau datangkan dulu kan itu tenaga ahli itu orang kasih ketemu dengan sipil toh. Jadi misalnya semua baku ator dia kan orang bayar dari tenaga cleaning service. Katakan orang bayar dari dia tiap bulan ada DP. Tapi juga memperhitungkan bagi hasil ketika ada proyek-proyek berapa karena dia kan ini orang ahli. Masa dia cuma berapa gaji begitu? Atau gini, dia nggak usah per bulan. Tiap ada event saja orang panggil. Cuma masalahnya kalau orang panggil dia tiap ada event, kung kaki dia so ada di tempat lain. Kan banyak di luar. Boleh orang cari yang lain lagi. Cuma kan ini orang mesti jaga DP konsistensi. Jadi ini kontrak, kan? Orang mesti jaga DP konsistensi karena orang mau cari-cari orang yang berbeda-beda. Sementara misalnya orang ada proyek yang cukup dalam jangka panjang, jadi orang panggil yang bersedia standby di situ.
kontrak tahunan. Standby bukan cuma sekedar ketika ada proyek, tapi dia juga turut membantu ini mahasiswa ketika mahasiswa mengerjakan pekerjaan kayu. Bayangkan kusen-kusen saja yang di GPI itu dia banyak sekali orang jaga minta. Nah, kalau orang yang sediakan atau sipil menyediakan standar untuk kusen bagian DP standar, untuk pintu bagian DP standar. Sipil yang mengeluarkan itu dia. Sehingga seluruh pekerjaan-pekerjaan kayu di utara DP standar seperti ini misalnya. Orang belum tahu. Jadi pilot project. Iya. Lalu yang kedua ada yang itu uji sertifikasi gedung itu dia bahwa gedung ini masih layak. Kan kelayakan gedung. Bisa enggak sipil orang mengupayakan bahwa sipil yang memberikan sertifikasi bahwa gedung ini sama dengan PLN, orang memberikan sertifikasi bahwa ini gedung ini listrik masih layak. Sertifikasi Layak iya. Itu mesti ikut pelatihan. Ada pelatihan. Tawarkan tapi belum ada dosen yang bersedia ya. Bukan yang belum bersedia, yang menilai. Bukan itu penilai. Karena dia ada Lain lagi. Orang yang lebih penting lebih bagus ke layak huni. Karena apa? Banyak bangunan yang mau di-upgrade dari lantai 2 kemudian mau ditingkatkan lantai 3. Nah, orang bisa menilai. Kalau cuma begitu Bisa. Nah, itu layak huni. Kemudian lantai 2 dari rumah tinggal kemudian menjadi ruko. Nah, itu masih layak huni kan kantor. Karena mungkin tangga daruratnya ada di mana, strukturnya bagaimana. Tapi itu mesti pelatihan. Pelatihan di Bandung lagi. Tidak ada masalah. Itu orang alokasikan itu dia. Dari 2016 itu orang ikut di Novotel. Iya. Bukan Novotel, sekarang apa? Peninsula. Bukan. Arya Duta. Ada sertifikat itu di Peninsula. Ya enggak, orang cuma baru itu sosialisasi dari dari Bandung. Cuman Jadi kalau orang mau ikut ke Bandung itu bisa memperoleh sertifikat. bisa. Cari sertifikasinya, no? Sertifikat layak huni. Sertifikat layak huni. Oke, orang upayakan itu. Jadi nanti orang bersama-sama sipil, sayang sekali sipil-sipil alat luar biasa itu dia tuh. Kok nggak ada produksi apa-apa? Kita cuma ada lihat ini sari ada baking, tapi meja so tua, meja so rusak dah. Kok dia ada pakai kayak begini? Tempel. Iya, jadi gagal. Jadi kita sudah bilang ada tuh meja-meja penerbiar ruangan di bawah. Coba nggak panggil di mahasiswa baking. Jadi gagal. Terus Mantap. Makasih Fresh ya. Hero. Hai. Kenapa? Sudah disuruh ya? Oh gitu. Bentar. Lumayan sekarang situ. Material itu dia masih mau semua kayak gitu. Supaya ini betul yang rencana. Bersama jurusan teknik sipil. Ya, Ibu, tolong nanti kalau ada yang bertanya atau memberikan masukan nanti tolong tim sipil membantu. Silakan Ibu Ivon, kita kasih 3. Ada yang memberikan, ada yang bertanya? Silakan. Devis, main. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau boleh di slide, apa salah? Mana slide-nya? Slide untuk yang kami mau menanggapi untuk biaya yang dipastikan oleh lab uji tanah. Sudah tampil slide-nya. Jadi menurut akuntansi ya, kalau dalam perhitungan
harga pokok baik untuk jasa atau produk, biasanya kita menggunakan ada yang namanya variable costing atau full costing, di mana di situ ada biaya variabel. Kalau biaya variabel menggunakan harga pokok produksi dengan menggunakan harga variabel, ya berarti hanya menggunakan biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya variabel. Tapi kalau menggunakan full costing itu digabung semua biaya, baik variabel ataupun biaya tetap itu masuk dalam full costing. Nah, yang kami melihat di sini sebenarnya masih ada biaya lagi, tapi belum dimasukkan. Biaya itu adalah biaya mobilisasi alat. Itu kurang. Jadi kan ini alat keluar loh dari lab, jadi mungkin boleh ditambahkan. Kemudian yang kedua ada biaya penyusutan alat. Jadi ini kira-kira boleh berapa sebenarnya harga alat ini, dan Ferry? Kalau mesin bor itu harganya sekitar 500 sampai 1 M. Harganya mahal sekali kan? Tapi ini alat sudah dari 2001. Ya, kira-kira operasi normal boleh berapa tahun kalau boleh dipakai? Ideal alat sebenarnya kalau mau dia ideal 5 tahun, so penyusutan so habis. Cuman karena orang Jawa ada sayang-sayang pada dia ujuk-ujuk, so lebih dari 20 tahun masih boleh berproduksi. Dan belum ada alat baru, jadi jaga elus-elus seperti yang ini. Ya bujuk-bujuk kan? Biar nenek-nenek tamat masih lincah. Nenek lincah. Nelly lah. Jadi ini kelihatan masih biayanya masih rendah kalau menurut kami ya. Kalau dilihat dari akuntansi, ini belum ada biaya penyusutan. Padahal seharusnya dimasukkan juga biaya penyusutan karena dia mengurangi masa manfaat. Oke, terima kasih, itu saja dari kami. Oke. Kami kenapa tidak memasukkan biaya mobilisasi? Karena mobilisasi ini sangat-sangat tergantung variabelnya banyak sekali. Jauh, dekat, medan yang bagaimana, sehingga kita tidak memasukkan. Itu alasan kami yang pertama. Kedua, mobilisasi jangan di stop lah ke politeknik. Kalau di stop bagaimana lagi? Kan orang bayar foto. Jadi mobilisasi memang di luar daripada jasa yang akan orang berikan kepada politeknik atau yang kita bagikan. Kan tidak fair, kita tidak ada keuntungan dari mobilisasi, tapi kita terhitung dalam potongan kami atau dalam hitungan kami. Jadi mobilisasi kami keluarkan. Jadi benar-benar ini adalah biaya produksinya saja di luar mobilisasi. Kadang-kadang mobilisasi itu ditanggung pemberi kerja. Nah kalau kita cantumkan, jadi anggap kita memang mau mobilisasi. Terima kasih. Ya, jadi untuk nantinya dari usulan tarif ini kan nanti kita akan dalami semua. Kemudian pada pleno nanti, mungkin pada kesempatan yang akan nanti kita akan finalkan. Tentunya komponen-komponen itu harus diperhitungkan tadi, seperti penyusutan. Memang kalau untuk mobilisasi kan hanya kondisi tertentu. Kemudian mungkin yang baru ditampilkan hanya untuk jasa lab dan bengkel. Kalau untuk konsultan bagaimana? Konsultansi tidak ada. Kalau misalnya ada permintaan dari lembaga atau industri bagaimana? Kalau seperti tenaga ahli begitu, itu kan langsung di tingkat institusi. Orang sudah tidak ada ini di jurusan tidak. Ya, karena itu nanti orang biasanya jurusan langsung ada itu disuruh ke institusi. Nanti direktur bikin surat tugas, jurusan sudah tidak sulit tahu habis itu. Karena orang juga jangan lapor kalau misalnya ini laporan juga ke jurusan. Kalau sekarang ini pelaksanaannya seperti itu sekarang. Ya. Perlu dibicarakan. Ya, jadi terkait dengan tarif ini memang kita harus pikirkan supaya
ke depan ketika ada permintaan ini kita sudah tahu tarifnya sekian, karena yang paling memahami berapa sih sebetulnya jasa dari suatu layanan, misalnya untuk diminta untuk mendesain atau menganalisis suatu bangunan. Kami di institusi memang kemarin hanya berapa DP permintaan, berapa nilainya, Berapa lama? tidak ada tidak mendapatkan berapa sebetulnya untuk nilai dari suatu jasa. Kalau perusahaan kan jelas, kalau perusahaan jelas, konsultan itu kan ada presentasinya, ada untuk tenaga ahli sekian. Tapi kalau kita diminta untuk menganalisis suatu diri. Jadi misalnya ada yang panggil di berbagai di Jayapura, yang Sorong atau Jayapura itu. Jadi dari sana yang bentukan DP biaya yang memberikan ke yang bersangkutan. Biasanya langsung ke yang bersangkutan, orang pakai panduan orang. Ini yang dibayar itu memberikan kontribusi. Berapa kontribusinya terhadap institusi? Kita tidak pernah meminta itu. Jadi misalnya Ner Karel, Ner Henry Palar yang sering, berikut ada yang dari Elektro, Ner Stephen kalau tidak salah. Stephen itu sering kan? Iya, itu sering. Baru ada Ibu Ivon oleh Bapeda dulu, baru siapa lagi? Hini Rumambi, itu pernah. Tapi sampai saat ini belum pernah dikenakan tarif. Nah, di akreditasi itu diminta dalam pengertian berapa kontribusi kepakaran ini terhadap institusi. Itu yang satu. Yang kedua, kita diminta oleh pemerintah Minut untuk melakukan merancang master plan sekaligus action plan untuk kawasan wisata di Likupang, di kawasan super prioritas itu. Tapi dalam merancang action plan itu, dia melibatkan ada banyak tenaga ahli pariwisata, tenaga ahli ekonomi untuk menghitung segala cost and benefitnya. Dia perlu sipil untuk perencanaan site-nya, berikut dia butuh arsitek. Memang ini memang perlu kerjasama di seluruh lintas ilmu. Nah, baru saat ini Bupati meminta begini, dia katanya mau presentasi ke Presiden, itu sekitar bulan November. Jadi kira-kira ini kawasan prioritas ini dia mau dibikin seperti apa? Dari segi kepakaran, karena saya pernah terlibat di action plan di Likupang, boleh. Cuma ini kan dia butuh langsung ada rancangan, dia butuh ini. Jadi sudah bukan lagi kawasan, tapi sudah site, kepada site. Jadi misalnya ini DP resting area mau dibikin bagaimana, DP itu kawasan pantai mau dibikin bagaimana, itu butuh arsitek memang. Dan mesti turun lapangan, karena di arsitek ini kan mau lihat kalau dia mau rancang di sini, itu sipil mau kasih masukan ini DP ombak kemarin bagaimana, bangunan pantai itu bagaimana. Jadi memang dibutuhkan lintas ilmu. Nah, tapi mungkin ini nanti akan kita bicarakan secara detail ketika perencanaan ini sudah diminta. Jadi sebenarnya bulan November ini kita kalian. Jadi sewaktu-waktu mereka membutuhkan tenaga kita untuk kebutuhan mereka. Ya, itu yang mungkin Pak Ferry bilang seundang mau nyata apa honor. Ya, karena memang kita waktu lalu ada kerjasama dengan kejaksaan, kerjasama dengan BPKB, kerjasama dengan pihak kepolisian. Nah, memang ada, kalau kejaksaan waktu lalu memang orang bilang, Pak, ini karena mereka kesulitan juga terkait dengan pembiayaan, karena mereka sudah mengikuti standar SBR. Sementara kalau menggunakan tenaga ahli yang bisa mereka percayakan hanya orang dari lembaga pendidikan. Dan memang ini institusi menugaskan seorang dosen, pembayarannya bukan kepada yang bersangkutan, tapi kepada institusi. Itu yang bagus. Begitu saja. Itu saja. Nah, termasuk
transport itu ditanggung. Pokoknya yang bersangkutan siap melaksanakan tugas. Kalau Pak Ferry ditugaskan menjadi pembicara di Papua, nah semua biaya itu dimasukkan ke institusi yang biaya. Nanti ada poin berapa untuk sekali bicara dalam 1 jam berapa poin. 15, Politeknik Negeri Manado memenangkan kompetisi Expo di San Diego. Jadi ada 8 perguruan tinggi, salah satunya Politeknik dan Petra Surabaya. Nah, saya menerima langsung dari DITI uang saku selama di San Diego, kemudian transport saya terima langsung dalam bentuk dolar. Sementara teman saya yang dari Petra Surabaya, dia tidak, institusi yang pegang uangnya. Jadi institusi yang menentukan berapa bayarannya. Orang waktu itu beruntung karena memang langsung dikasih oleh DITI kepada kita. Tapi kalau Petra itu langsung ditransfer ke rekening institusi. Dia tidak boleh ambil institusi yang menentukan. Yang kedua, Petra juga bersama Politeknik Manado itu menang ke Glasgow. Itu juga ekspor internasional untuk pendidikan tinggi. Petra tidak boleh pegang uang, dia diserahkan langsung ke institusi, ditransfer ke institusi. Nanti institusi yang membagikan. Nah, kebetulan di ketua yayasan itu yang sering muncul di itu aktiviwan, acara debat-debat aktiviwan itu Profesor siapa itu dia. Rupanya bapak yang setua tapi sangat dihormati sekali. Profesor Setapi kalau tidak salah. Iya. Iya yang meninggal. Itu begitu Profesor Setapi bilang anak bisa ikut ekspor itu karena Petra. Jadi Petra yang harus mengatur uang. Kalau kita bebas menerima uang itu dikasih langsung. Kalau dia tidak boleh. Jadi pembantunya. Nah mereka akan senang kalau memang ini berkembang ya seperti yang saya lihat di Polik Bandung ya, ada video-video yang berbeda. Jadi mahasiswa yang sudah tahap lulus atau bahkan sudah lulus itu kita berdayakan sebagai tenaga pembantu ahli lah, seperti itu. Modul pelatihan supaya yang format panitia terhilang. Buka masker, kita kira ada foto. Buka masker, ada apa video? Ya, ada video konten. Buka masker, ini memang format yang kami sampaikan perkiraan sekitar mungkin ini Pak Alvin ini poin 01 ini bisa dibedakan kalau dilakukan di politeknik atau di luar. Kan tadi ada bedanya di mobilisasi. Ya, mobilisasi. Mobilisasi dan operasional. Mantap sekali ini tolong Nah, jadi tadi yang disebutkan dia ada membedakan dua kategori. Satu jenis pelayanan tapi ada 2 alternatifnya. Kalau dilakukan di kampus atau kalau dilakukan di luar. Kalau yang privat kemarin mungkin di dalam atau di luar? Di luar. Nah, jadi ada KBP kan. Misalnya kalau yang di akuntansi menawar meminta harus dilaksanakan di daerah ini. Berarti ada dua jenis. Akan ada kita merumuskan komposisi tadi yang dari institusi. Siap. Nah, perbedaan lokasi tenaga kerja berbeda ini harus kita split supaya ketika kita publis di tambahan biaya transport untuk mobilisasi dari pengajar dari pemerintah. Ada silakan bukan. Tapi itu jangan lupa itu masuk dalam jasa di mana sumber daya manusianya itu kan berasal dari politeknik. Jadi mungkin itu dibedakan, maksudnya nanti sumber daya pendapatannya dari menggunakan full dari peralatan atau peralatan full yang di politeknik. Kedua, sumber daya atau kepakaran yang ada di politeknik. Jadi mungkin kita menggali dulu maksudnya sumber daya atau potensi yang bisa dimiliki untuk laboratorium, program studi ataupun jurusan. Baru mungkin nanti tim perumus
atau tim untuk finalisasinya mungkin yang akan membuatkan SK baik tingkat politeknik maupun dari Menteri Keuangan itu mungkin baru ditambahkan apa yang menjadi masukan-masukan dari dari laboratorium atau jurusan maupun berdasarkan peraturan yang berlaku agar supaya mungkin orang satu bahasa pertama itu orang meningkatkan pendapatan negara menuju ke BLU mungkin harus punya target masuk peraturan mengatakan 25 miliar cukup, tapi kalau hitung-hitungan itu tidak akan cukup untuk kita mengelola keuangan sesuai dengan format BLU. Jadi mengisi dulu dengan format, kalau mungkin mau diganti tadi sama dengan pembelian alat, kalau di tata niaga mungkin tidak membutuhkan itu, tapi ada kesepakatan bahwa menggali potensi-potensi yang mungkin dapat menghasilkan penerimaan negara tentang pajak di Politeknik Negeri Manado. Demikian. Politeknik tinggal memerintahkan jurusan akuntansi, ada kegiatan ini sedangkan kasih pelatihan. Ini. Yang itu perlu dibicarakan Pak, bagaimana mekanismenya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau saya misalnya mendapat informasi dari satu perusahaan yang membutuhkan. Iya, jadi seolah-olah kita bawa proyek poli seperti itu. Itu perlu juga dibicarakan. Berapa yang bapak kesehatan. Memang komponen-komponen biaya ini boleh kami perinci secara lebih detail, cuma karena kami kemarin berpikir bahwa terikat dengan format ini, tapi ternyata tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa itu boleh dimodifikasi sesuai kondisi masing-masing jurusan, karena kan beda-beda karakteristik. Mungkin itu yang perlu kami tambahkan. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya mungkin saya menerangkan begini. Sebenarnya form ini sudah sangat ideal. Di kolom pemeliharaan alat ditambah sering modul pelatihan. Sebenarnya modul pelatihan itu kalau ada, itu masuk di operasional lapangan. Sehingga kalau memang tidak ada pemeliharaan ya, kalau tidak menggunakan alat berarti tidak ada. Jadi mungkin nanti dirincikan operasional lapangan itu terdiri dari apa semua. Ya, mobilisasi mungkin di situ ada marketingnya, ada proses lobby-lobbynya, ada MOU-nya dan lain sebagainya, itu masuk di mobilisasi. Sehingga komponen tarif ini itu resmi kalau angkanya gelondongan seperti ini. Ya, tapi kalau ada rincian seperti yang dilakukan oleh sipil itu ada rinciannya, ya itu bisa difinalisasi. Jadi kita bisa bermain di situ. Kita menata kembali, mengatur kembali. Seperti Pak Alvin bilang, kalau Pak Alvin membawa proyek atau nyana itu dijelaskan di rincian. Mungkin setiap item bisa ada dua kemungkinan tarifnya dan rinciannya. Kalau dia politeknik yang mencarikan atau Pak Alvin yang membawakan atau yang disebutkan tadi oleh Pak Joko, titipannya kata modul itu Pak sebenarnya ada di operasional lapangan. Operasional lapangan kan kata orang kasih makan konsumsi itu tenaga pendukung, pelatih, orang mau kasih apa lagi modul itu ada di operasional lapangan. Itu memang besar komponennya. Tapi kalau ada penjelasan, jangan kasih sendirilah ke modul pelatihan, gabung dia di operasional lapangan. Bahwa jangan kita berpikir bahwa kalau ada nih dosen-dosen yang atau pegawai yang membuat SPT tahunan itu tarifnya 2 juta mau bikin gitu, sedangkan itu pegawai staf admin saja bisa bikin itu. Jadi yang konsep nomor 6 ini tidak seperti itu. Jadi tarif ini hanya dikenakan pada wajib pajak yang punya usaha. Jadi pada UMKM, mikro kecil atau menengah. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang membuat SPT tahunan itu, tax center yang ada di jurusan nanti itu
itu konsepnya teaching factory juga. Jadi itu akan dilayani oleh kami di Unitech Center dan mahasiswa kita yang akan ditugasi membuat itu dengan dibimbing oleh seluruh dosen-dosen program studi pajak. Sebelum kita membaca bersama, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hingga nyata Tuhan, pada siang hari ini Engkau masih memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk melanjutkan pembahasan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan sekarang untuk kami mau makan, biarlah Engkau akan memberkati makanan dan minuman ini, supaya bisa menguatkan tubuh kami yang lemah, terlebih iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur kepada-Mu.